Baik, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Apa kabar hari ini? Ya, Bu Sulis harap semua masih dalam kondisi yang sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini Bu Sulis akan menjelaskan materi bab 4 yang minggu lalu kalian sudah Bu Sulis beri tugas untuk membaca dan untuk mengerjakan soal ya. Nah, baik. Kita buka dulu Microsoft Excel-nya ya, boleh dengan beberapa cara yang sudah Bu Sulis terangkan beberapa waktu yang lalu. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 37. Yuk ya, siapkan bukunya, kemudian dibuka halaman 37. Mengubah kolom dan garis. Bagaimana mengubah ukuran kolom dan baris? Ada beberapa langkah kerja yang bisa kalian ikuti. Yang pertama, nah seperti di sana, pilih kolomnya. Pilih kolomnya, kemudian diklik format. Kemudian di sini ada kolom width. Nah ya, nah kalian bisa mengetikkan secara manual angkanya di sini. Misalnya kalau mau diperlebar ya angkanya diperbesar. Misalnya 15, diklik oke. Nah, otomatis dia akan membesar. Kalau diperkecil berarti angkanya dibuat kecil ya. Nah, selain itu kalian juga bisa menggunakan di sini anak-anak. Kalian arahkan mouse-nya di sini sampai ada tanda tambah. Tinggal kalian klik, tahan, geser ke kiri untuk kecil, ke kanan untuk besar. Nah, itu juga bisa. Selanjutnya halaman 38, mengubah ukuran baris. Nah, sama seperti tadi, kalian bisa menyeleksi barisnya, kemudian klik format. Kalau baris berarti row ya, berarti row height. Kalian ketikkan di sini angkanya. Klik OK. Nah, secara otomatis dia akan berubah. Atau sama di sini, tapi kita letakkan kursor di sini sampai tanda plus, kita tarik, kita klik, tahan, geser, tarik ke atas atau ke bawah. Nah, selanjutnya itu tadi sudah termasuk yang menggunakan mouse ya anak-anak, 2 langkah mengubah ukuran baris dan kolom. Nah, selanjutnya bagaimana menghapus sel, kolom, dan baris, halaman 38. Untuk menghapus kalian pasti menggunakan delete. Nah, delete mana yang akan kita gunakan? Di sini ada, di sebelah format ada delete ya. Caranya bagaimana? Kita seleksi dulu baris atau kolomnya. Nah, kemudian diklik delete. Yang pertama delete cell. Delete cell itu berarti selnya itu delete, diklik. Kemudian ada cell left, up, entire row, entire column. Keterangannya sudah ada di tabel halaman 39 dan 40 ya. Kalau diklik OK, nah misalnya ini Bu Sulis klik, Bu Sulis beri warna dulu, delete cell, shift cell left. Apa itu? Shift cell left ada di halaman 40, menghapus satu sel dan memindahkan sel di sebelah kanannya ke arah kiri. Jadi yang B, nah Bu Sulis beri warna yang berbeda. Nah, kalau ini dihapus, maka yang merah akan pindah ke kiri. Nah, itu ya. Itu shift cell left. Nah, dan seterusnya bisa kalian coba nanti masing-masing. Atau di sini ada beberapa pilihan, delete cell, delete sheet row, column, dan delete sheet. Kalau delete cell yang tadi, kalau delete sheet row maka tinggal diseleksi barisnya, kemudian kalian klik delete sheet row, maka akan hilang. Kalau delete kolom, tinggal kita seleksi kolomnya, delete sheet kolom. Nah, itu ya. Kalau delete sheet bagaimana? Kalau delete sheet apa yang terjadi? Ini kita ada di sheet 1 ya, perhatikan di sini sheet 1. Kalau delete sheet maka diklik delete. Nah, sheet 1-nya hilang, tinggal sheet 2 dan sheet 3 ya. Nah, kemudian bagaimana menyisipkan sel, kolom, dan baris? Kalau tadi ada delete, di sini ada insert sebelahnya. Kalau diklik ada 4 pilihan, insert cell, sheet row, sheet column, dan insert sheet. Sama saja anak-anak kayak tadi ya. Misal Bu Sulis beri warna di sini. Kalau kita insert cell, nah sama insert cell down. Nah, contoh
ya, itu dia akan bertambah. Tadi ada 6 baris, maka sekarang ada 7. Kemudian kalau insert sheet column, nah ya, akan ditambahkan di sebelah kiri. Yang tadi di sini dia akan menambah satu kolom di sebelah kiri. Kemudian insert sheet. Nah, tadi sheet 2 dan 3 ya. Kita coba insert sheet apa ya? Nah, berarti akan ditambahkan sheet berikutnya, sheet 4. Sekarang ada sheet 4. Ya, untuk keterangannya ada di tabel halaman 41. Nah, kemudian berpindah antar sel. Berpindah antar sel bisa kalian gunakan mouse, tinggal kalian klik saja begini, atau juga bisa menggunakan tombol panah yang ada di keyboard, panah kiri, kanan, atas, bawah. Ya, biasanya ada di sebelah kanan, di bawahnya tombol delete, backspace dan segala macamnya itu ya. Jadi, nah ini up, down, right, left gitu ya. Nah, selanjutnya di halaman 42 ada keterangan-keterangan yang bisa kalian coba nanti di rumah. Kalau menggunakan control home, apa yang akan terjadi ke sel A1, betul apa tidak ya? Coba. Iya betul. Nah, seperti itu ya Nana. Ada beberapa kombinasi tombol yang ada di halaman 42. Kemudian menggunakan fasilitas wrap tab. Mana itu wrap tab? Ada di sini di alignment, ada wrap tab. Apa itu wrap tab? Wrap text adalah menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Contoh, Bu Sulis mengetikkan sebuah kalimat SDK Maria Fatima begini. Nah, kalau kita lihat, maka ini lebih dari satu kolom. Bagaimana bila kita mau menjadikan satu kolom? Kita blok saja. Misalnya ada 2 ya, kita blok kolomnya. Kemudian diklik wrap text. Nah, ya, jadi wrap text ini menjadikan teks menjadi satu kolom begini. Ya, menjadikan dalam satu kolom. Kalau dia 2 kolom tadi, maka dimasukkan menjadi satu kolom. Jadi digunakan untuk mengatur data teks yang panjangnya melebihi batas sel sehingga data tersebut berada dalam satu sel. Contohnya seperti tadi itu. Nah, kemudian di halaman 43 bagaimana mengatur alignment. Nah, coba selain mengatur alignment, selain ada di sini nih, ada anak-anak, ada alignment di sini ya. Ada contoh, ini ada top align. Nah, dia di atas teksnya. Ada middle align di tengah, ada bottom align di bawah. Kemudian di sini ada align text left. Nah, dia rata kiri. Align center, dia rata tengah, dan align text right, rata kanan. Nah, selain di sini, kalian juga bisa menggunakan format sel di bawah sini. Format sel. Nah, di sini ada alignment. Sama ya, horizontal, vertikal. Kalau horizontal itu yang ini, yang bawah, yang left, center, dan right. Kemudian kalau vertikal itu yang top, middle, dan bottom. Di sini ada text control, kita centang wrap text. Ya, kalau sudah tinggal di oke. Selesai. Jadi ada 2 cara, bisa menggunakan tombol di sini atau menggunakan format sel yang ada di sini. Kemudian menggabungkan beberapa sel. Nah, ini menggunakan yang ini, merge and center. Caranya bagaimana? Contoh seperti tadi, ada SDK Maria Fatima Jember. Ya, ada 3 sel di sini. Kita akan menggabungkan menjadi satu sel. Caranya bagaimana? Tinggal di blok, kemudian diklik merge and center. Kalau mau teksnya di kiri ya senternya pindah ke sini, tapi tetap ini tetap menyala, dan ini ada 2 tombol yang menyala, tombol alignment dan tombol merge and center. Ya. Baik, selanjutnya bagaimana mengatur tampilan bingkai dan warna tabel. Silakan dibuka halaman 45. Jadi,
bingkai atau garis ya, bisa kalian gunakan untuk membuat tabel menjadi lebih jelas, lebih bagus pada saat dicetak agar terlihat lebih rapi dan menarik. Caranya bagaimana? Kalian bisa memblok atau menyeleksi beberapa sel. Nah, kemudian diklik format di sini ya, di tab home, kemudian di group cell ada format di sini, klik format cell, kalian pilih border. Nah, di sini bisa kalian gunakan ada line ini adalah terbagi menjadi dua, yaitu style dan color. Style itu adalah jenis garisnya ya, mulai dari titik-titik, garis dua, putus-putus dan sebagainya. Kemudian ada color, misal kita pilih salah satu ini ya, kemudian kita pilih colornya, mau pakai apa, merah misalnya. Nah, di sini bisa kalian atur, misalnya ini atas, tengah, bawah, garis miring, kiri, tengah, kanan, garis miring lagi. Kalau sudah, tinggal kita klik OK. Nah, selesai ya. Tidak harus semua dipakai sesuai kebutuhan tabel kita saja ya. Nah, selanjutnya selain menggunakan format cell, kalian bisa langsung menggunakan di sini anak-anak. Contoh ini ya. Di sini juga ada bottom border, top border, all border. Kalau all border biasanya langsung semua. Nah, seperti ini. Kalau mau satu-satu bisa tadi bottom, top dan seterusnya. Tick box border ini apa? Ini garis tebal. Langsung garis tebal ya. Kalau mau memilih warnanya di mana? Memilih warnanya ada di line color di sini anak-anak. Bisa kalian pilih line colornya. Contoh. Kemudian bisa kalian pilih, nah begitu ya. Selanjutnya mengatur tampilan warna tabel. Jadi tabelnya bisa diberi warna supaya tampilannya lebih menarik. Bisa kalian beli warna macam-macam. Contoh misalnya sel yang mau diberi warna diklik atau diblok. Bisa kita pilih di sini. Ada fill color. Kita pilih warnanya. Contoh begini, tinggal kita klik saja, selesai sudah. Ya. Ada berbagai macam warna yang bisa kalian pilih untuk membuat tabel yang kalian gunakan menjadi lebih menarik. Nah, baik. Nah, tugas hari ini apa? Tugas hari ini adalah mengerjakan halaman 47 ya, tabel di halaman 47. Silakan diberi bingkai dan juga diberi warna yang menarik. Bila ingin menambahkan datanya boleh, misalnya mau menambahkan data provinsi lain selain 5 yang tertulis di sini boleh. Mau buat data sebanyak-banyaknya boleh. Ya baik anak-anak, tugas hari ini sudah Bu Suli sampaikan. Jadi materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Silakan tugasnya dikerjakan dengan baik. Nanti hasilnya dikirim di GC ya. Di tugas di GC silakan difoto kemudian dikirim di GC. Ya, baik. Semoga materi yang disampaikan Bu Suli bisa disimak dan dipelajari dengan baik. Tetap semangat belajar di rumah. Ya, jaga kesehatan selalu. Selamat pagi, berkah dalam.